Kita akan menyimak penyampaian materi dengan tema penerapan perkara perempuan berhadapan dengan hukum menurut Komnas Perempuan dengan narasumber kita Ibu Rita Serena Kolibotso dari Komnas Perempuan. Dan acara ini akan dipimpin oleh moderator Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Bapak Absolus Widodo Esa. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, seluruh peserta yang berbahagia, karena kita melaksanakan kegiatan ini di Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, Ibu. Jadi plat nomor kendaraan di Kepri itu adalah BP. Ternyata BP itu singkatan dari banyak pantun. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu saya akan membuka sesi ini dengan pantun. Pergi ke ladang membawa keranjang. Ewa, kalau di Kepri ewa. Saya ulangi ya. Pergi ke ladang membawa keranjang. Daun diikat lalu dibawa. Selamat datang di Tanjung Pinang, semoga sehat dan bahagia. Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi ini telah hadir di hadapan kita Ibu narasumber, yaitu Ibu Rita Serena Kolibotso, Sarjana Hukum, LLM. CV beliau adalah anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2028 sekarang ya. Kemudian Wakil Ketua Komnas Perempuan tahun 1998 sampai tahun 2003. Kemudian beliau juga aktif sebagai advokat Ketua Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta Pradi RBA tahun 2020 sampai 2024. Kemudian Indonesia Representative to Asian Commission on the Promotion and Protection of the Right of Women and Children tahun 2010 tahun 2000 sampai 2014. Kemudian pendiri Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau API tahun 1995. Pendiri Yayasan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Mitra Perempuan tahun 1995. Pembela umum pada LBH Jakarta tahun 1986 sampai tahun 1996. Untuk itu kita beri aplaus tepuk tangan untuk Ibu Rita Serena Kolibotso. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rita Serena Kolibotso. Untuk itu dipersilahkan Ibu. Terima kasih Yang Mulia Bapak yang menjadi moderator, dan selamat pagi Yang Mulia Hakim yang saya hormati, yang sangat saya muliakan, saya banggakan karena saya diperkenalkan untuk hadir di sini untuk menjadi narasumber dengan tentunya perbedaannya sebenarnya hanya judulnya aja narasumber. Sebenarnya Bapak dan Ibu adalah narasumber untuk bimbingan teknis yang kita hadapi di sini. Jadi nggak ada bimbingan teknis dari saya kepada Bapak dan Ibu, tapi materi yang kita bahas adalah bagaimana menerapkan teknik pelaksanaan dari menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Gitu ya Pak ya. Dan kenapa saya hadir di sini? Karena background saya dengan Komnas Perempuan. Kalau di Komnas Perempuan itu disebut sebagai komisioner purna bakti. Jadi untuk materi ini memang Komnas Perempuan, sebelum saya menjadi anggota Komisi Kejaksaan RI, saya sudah diperkenankan untuk hadir di sini untuk menyampaikan materi yang terkait dengan penerapan perkara perempuan berhadapan dengan hukum menurut Komnas Perempuan. Jadi sebenarnya adalah bagaimana perspektif dari Komnas Perempuan. Bila diizinkan supaya saya bisa nyaman untuk melihat, berarti saya berdiri apa ya, Bapak? Ya, siap. Boleh ya? Ya Bapak, Ibu yang mulia, saya diperkenalkan berdiri ya, supaya kemudian jadi lebih
bisa memperhatikan. Dan materi ini sebenarnya materi yang sama diberikan kepada BIMTEK yang ada di wilayah pengadilan tinggi lainnya. Dan untuk ini apakah akan dibantu langsung secara teknis atau perangkatnya diberikan kepada saya? Mungkin untuk slide selanjutnya silakan. Bisa slide selanjutnya kalau enggak. Sementara dibantu dulu ya. Ya, terima kasih. Nah, secara umum sebenarnya materi akan terdiri dari bagaimana saya mau mengenalkan Komnas Perempuan. Ya, dalam hal ini berperan penting dalam seluruh proses yang terkait dengan dan menjelaskan keterkaitannya dengan bagaimana Bapak dan Ibu yang mulia menerapkan Perma yang sudah hadir di tahun 2017 ya. Dan kemudian juga kita secara garis besar akan masuk dengan sebenarnya pengertian PBH tadi sudah disinggung, ruang lingkup materi PBH, akses to justice dan keadilan gender, dan kemudian dasar hukum, dan kemudian tentunya kita akan menyinggung soal tindak pidana kekerasan seksual yang sudah ada undang-undangnya sejak tahun 2022. Dan sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu. Terima kasih Ibu. Ya, saya akan bertanya, apakah Bapak dan Ibu ada yang dalam pekerjaannya kemarin ini sampai dengan hari ini ada yang pernah berinteraksi langsung dengan Komnas Perempuan? Baik itu Komnas Perempuan memberikan surat atau hadir di persidangan Bapak dan Ibu di pengadilan negeri, ada nggak? Kalau ada, supaya saya punya orientasi sebelumnya. Tidak ada ya? Oke, nggak jadi masalah. Tapi Komnas Perempuan ini hadir sebagai lembaga independen, ya, yang lembaga nasional HAM. Kalau di Indonesia ini ada lembaga nasional yang HAM adalah Komnas HAM. Tapi keunikannya di seluruh dunia, di Indonesia ada Komnas Perempuan, lembaga HAM juga terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, ya, yang hadir ada sejarahnya di tahun 98. Di tahun 98 mungkin kita kalau bisa refleksi dalam sejarah Indonesia, terjadi kerusuhan Mei yang biasanya disebut, dan kemudian terjadi serangan kepada komunitas etnis Cina terutama perempuan di kota-kota besar, diantaranya di Jakarta, di Palembang, dan juga pada waktu itu sempat dibentuk oleh negara tim gabungan pencari fakta untuk mencari lebih lanjut karena pro kontra tentang siapa saja yang jadi korban dan kenapa korban tidak datang ke kantor polisi, dan kemudian kepolisian pun juga merundingkan termasuk polwan-polwan yang seniornya untuk memikirkan kenapa fenomena gunung es ini kemudian menjadi klimaks terjadi di tahun 98, di mana ditemukan begitu banyak korban yang kemudian hanya mau bersaksi kepada tim gabungan mencari fakta, tapi perkaranya tidak sampai masuk ke pengadilan karena mereka khawatir hadir di persidangan. Dan pada saat itulah kemudian emang bisa judulin rumah tapi gajinya 2 digit. Bisa dong. Oke, dan pada saat itulah kemudian hadir Presiden Habibie pada saat itu mengeluarkan kepres di tahun 98 yang intinya adalah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 21 orang perempuan yang diminta untuk menjadi anggota Komnas dari Aceh sampai dengan Papua, dan kemudian ada dari beragam agama hadir di situ, termasuk ada pendeta dan juga ada nyai di situ. Dan kemudian yang penting tujuannya Komnas Perempuan ini tujuannya adalah mengembangkan kondisi yang kondusif, ya, bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM di Indonesia. Dan juga tentunya sesudah kondusif juga ada upaya untuk mencegah
untuk juga penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan. Ya, kita tahu bahwa di tahun 99 kemudian ada Undang-Undang HAM, di pasal 45 dari Undang-Undang HAM disebutkan bahwa hak perempuan adalah hak asasi manusia. Itu untuk memperjelas yang ada di Undang-Undang Dasar kita memang tidak menyebut tentang bahwa setiap warga negara dilindungi secara hukum dan tidak disebut tentang perempuan dan laki-laki. Tapi kemudian ditegaskan di Undang-Undang HAM dan kemudian juga ditegaskan di dalam amandemen konstitusi, ya, saya kira ya, ada pasal 28 yang juga mengkaitkan dengan HAM. Jadi saya menyampaikan materi-materi ini, saya berusaha supaya ini bisa menjadi salah satu pihak mentransfer informasi apabila ini menjadi informasi yang terbarukan. Tapi di sisi lain silakan untuk kemudian kita berinteraksi untuk menyampaikan pertanyaan setiap saat. Nah, kepresnya ini sendiri kemudian di tahun 2005 dilengkapi menjadi perpres oleh Presiden SBY yang kemudian memberikan mandat. Nah, ini dia mandatnya Komnas Perempuan yang kemudian berinteraksi dengan dunia peradilan, di antaranya pengadilan yang saya kira Bapak dan Ibu yang saya muliakan ini di persidangan yang kemudian berinteraksi dengan Komnas Perempuan dan kemudian membangun situasi yang kondusif di masyarakat atau di negara kita. Nah, mandatnya diantaranya adalah melaksanakan kajian dan penelitian terhadap berbagai undang-undangan yang berlaku, berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak asasi perempuan. Mungkin kalau kita lihat ke ini tahun 98, ya, ada undang-undang yang tadi disinggung oleh Yang Mulia Ibu Nani terkait dengan SIDO adalah undang-undang yang konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 84. Ya, mungkin nanti bisa dicek, ya. Undang-Undang Nomor 7 tahun 84. Sayangnya memang undang-undang ini tidak banyak menjadi materi pengajaran di dalam pendidikan hukum di Indonesia, sehingga kemudian banyak sekali yang tidak lewat. Tapi intinya kita berbagai undang-undangan yang berlaku termasuk instrumen SIDO yang tadi disinggung oleh Ibu Yang Mulia Nani. Dan kemudian juga Komnas Perempuan melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambil langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban penanganan. Jadi setiap tahun Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau yang biasa dipanggil Komnas Perempuan, dia mengeluarkan data berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai pihak yang terkait dengan masalah kekerasan terhadap perempuan. Di antaranya juga dari Satker Pengadilan yang berkenan untuk memberikan datanya, termasuk juga Pengadilan Agama, dan kemudian juga terutama kalau di luar dari pengadilan ya kepolisian, kejaksaan dimintakan secara sukarela untuk menyampaikan data tahunannya, sehingga kemudian terhimpunlah data-data dan kemudian setiap tahun ada yang namanya catatan tahunan dari Komnas Perempuan terkait dengan data kekerasan terhadap perempuan. Seberapa banyak datanya mungkin yang terakhir di tahun 2000 yang disampaikan di 2024 ini, data di tahun 2023 jumlah kasus yang terhimpun ya 289.111 kasus. Jadi perkara yang disampaikan. Jadi data ini menyampaikan tentang data yang dilaporkan oleh korban yang belum sampai kepada putusan pengadilan. Tapi yang saya tahu terakhir saya sempat membaca Mahkamah Agung sangat rajin untuk mengumpulkan putusan-putusan perkara, terutama yang terakhir dengan Undang-Undang TPKS. Jadi saya bisa membaca pertimbangan-pertimbangan apa yang diberikan oleh Yang Mulia Bapak dan Ibu Hakim di putusannya terkait dengan putusan-putusan yang menggunakan undang-undang yang terbaru adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun 2022. Nah, tadi yang saya sebut adalah datanya. Data ini sebenarnya turun
Ya, dari data yang dihimpun sebenarnya tidak mencerminkan keseluruhan, tapi ini hanya dari yang dihimpun saja. Jadi itu sangat tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah semuanya data Indonesia, tapi ini adalah data yang diberikan dan kemudian kita membacanya. Mungkin kalau dibandingkan di tahun yang lalu turun 12% angka yang masuk, ya. Dan ini pengaruh mungkin terkait dengan pandemi dan sesudah. Ini adalah data tahun 2023, berarti sesudah diterapkan Undang-Undang TPKS, gitu ya. Sehingga juga data yang yang juga tertinggi adalah terkait dengan, kalau misalnya dari undang-undang yang paling banyak dilaporkan adalah kasus pelecehan seksual dibandingkan kasus perkosaan, karena sudah mulai menggunakan sosialisasi tentang apa-apa saja yang termasuk perbuatan kekerasan seksual, antaranya pelecehan seksual fisik atau secara non fisik, ya, ada istilahnya kan sekarang, ya. Dan kemudian juga kalau dilihat dari karena pelapornya kebanyakan adalah korban, keluarga, pendamping, dan korbannya kalau dilihat dari data ini, mungkin saya ringkas saja, adalah korbannya usianya lebih muda, lebih rendah pendidikannya dari pelaku, dan kemudian juga 3 tahun terakhir ini memang para pelaku pihaknya adalah mereka yang seharusnya menjadi panutan atau pelindung atau juga simbol-simbol kehormatan, ya, atau kehadiran negara, ya, seperti aparat, gitu ya. Itu cukup banyak kasus-kasusnya, dan jadi memang masih terkait dengan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Saya lanjutkan bahwa mandat yang berikutnya adalah memberi saran dan pertimbangan. Ini juga relevan dengan yang tadi saya sampaikan. Apakah Bapak dan Ibu yang mulia sudah pernah berinteraksi, karena Komnas Perempuan juga hadir seringkali menjadi diundang untuk didengar keterangannya sebagai ahli, dan juga menyampaikan pendapatnya, dan ini adalah salah satu saran dan pertimbangan yang bisa diberikan oleh Komnas Perempuan sesuai dengan mandatnya. Tentunya di awal Komnas Perempuan akan menyampaikan bahwa ini adalah kaitannya dengan mandat Komnas Perempuan, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif, serta juga ormas yang mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan HAM dan memajukan hak asasi perempuan, ya. Salah satu capaian yang diperoleh oleh tadi dituturkan pengalaman dari para hakim-hakim tinggi atau juga hakim agung dari yang membanggakan dari Indonesia, itu sebenarnya juga menjadi hal yang kita syukuri, kita banggakan, karena sekarang perkembangannya Indonesia sudah mengeluarkan perma yang terkait dengan penanganan perempuan berhadapan dengan hukum. Ya, jadi mandat yang berikutnya adalah menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan. Jadi kalau dilihat publikasi Komnas Perempuan dari tahun 98 sampai sekarang, ya memang banyak sekali terkait dengan menyampaikan hasil kajian-kajiannya, dan juga menyampaikan atau juga mengkaji-kaji peraturan perundang-undangan yang masih diskriminatif terhadap perempuan, ya. Dan ini pembicaranya saya kira tidak hanya di tingkat lokal, nasional, tapi juga internasional. Jadi peraturan daerah yang masih diskriminatif, gitu ya, yang jumlahnya ratusan, ya, lebih dari 420 tercatat, ya. Dan itu selama saya kira selama 7 tahun terakhir itu masih menjadi diskusi yang sangat hangat, ya, termasuk dikaitkan dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan juga tentunya dikonsultasikan dengan pihak-pihak peradilan sebagai ahli dan juga narasumber yang kita diskusikan. Dan kemudian kalau lihat dalam perjalanannya di tahun 98 ke sekarang ini, misalnya yang terakhir adalah Undang-Undang TPKS,
di mana ada sejumlah reformasi peraturan undang-undangan yang kemudian hadir atau diadopsi, ya, dan itu muncul dengan usulan dari masyarakat, baik itu masuk melalui DPR atau pemerintah, tapi intinya kita menjadi punya undang-undang, di antaranya undang-undang TPKDRT, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang TPPO, tindak perdagangan perdagangan orang, dan juga undang-undang KS, ya, yang masih menunggu sebenarnya undang-undang yang juga banyak dialami oleh pekerja rumah tangga, dan itu alot sekali pembahasannya dan sampai sekarang belum disahkan. Yang kemudian kelima ini adalah kaitannya dengan mengembangkan kerjasama regional, internasional, serta pelaporan internasional terkait dengan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi perempuan. Ya, jadi ini adalah upaya yang penting sekali kita bekerja sama, seperti tadi tuturan dari yang mulia Ibu Nani terkait dengan bagaimana kemudian membentuk satu perhimpunan hakim, ya, hakim perempuan, ya, yang saya kira itu cukup membanggakan, karena saya tahu para hakim-hakim perempuan yang dalam posisi-posisi strategis di Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung selama ini sudah cukup berjuang panjang untuk memberikan perspektifnya terkait dengan bagaimana supaya Indonesia bisa berkontribusi untuk penghapusan atau untuk merespon persoalan ketidaksetaraan gender yang terjadi. Nah, jadi kerjasama regional, internasional ini selalu ada di forum-forumnya ASEAN, Asia Pasifik, ya, kemudian juga di PBB, ya, ini adalah kemajuan. Sebagai contoh memang tentang yang tadi saya singgung, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84, ya, itu adalah pengesahan Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dan kemudian secara berkala Indonesia memberikan laporan kemajuan apa yang dicapai oleh Indonesia untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Jadi sangat disarankan bahwa memang Bapak dan Ibu sekalian juga berkenan untuk melihat kembali undang-undang tersebut, karena ini yang kemudian menjadi latar belakang kemudian kita bisa hadir dengan reformasi hukum yang memberikan perspektif untuk memajukan kehidupan perempuan di Indonesia yang selama ini cukup baik itu dari peraturan undang-undangnya maupun dalam prakteknya terkait dengan diskriminasi. Nah, ini yang tadi sudah disinggung, peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman dan kemudian dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum, ya. Nah, dasar hukumnya memang terkait langsung yang tadi saya singgung, ya, baik itu permanya keluar adanya ratifikasi atau pengesahan Konvensi CEDAW, Undang-Undang HAM, Pedoman Umum Bangkok bagi para hakim dalam menerapkan perspektif gender di Asia Tenggara dan sejumlah perjanjian internasional lainnya. Nah, sementara karena di sini tadi ada dari kejaksaan, ya, jaksa pun juga Jaksa Agung mengeluarkan pedoman, ya, pedoman kejaksaan tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penuntutan pidana, dalam perkara pidana. Jadi ini juga secara berbarengan. Kalau kepolisian memang sejak awal, ya, sejak setelah kerusuhan Mei, kemudian dia bikin unit ruang pelayanan khusus, kemudian dia bikin unit pelayanan untuk perempuan dan anak, ya, dan sekarang ini lagi berusaha untuk menjadi sebuah direktorat, ya, khusus untuk menangani ini, karena semua terkait dengan tidak hanya soal KDRT, tapi juga soal TPPO dan kemudian sekarang undang-undang kekerasan seksual. Ya, itu menjadi banyak, dan kemudian kebijakan di penegak hukum saya kira secara umum bersama-sama, ya. Oke, yang ini akan saya skip, ya, karena tujuan dari pedoman mengadili PBH agar hakim memahami penerapan 7 asas yang tadi sudah disinggung, mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara, ya, yang mengakibatkan diskriminasi. Ya, jadi peraturan ini sebenarnya mencoba untuk
membimbing atau memberikan pedoman, dan juga akhirnya menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Oke, ini maaf, ini karena yang dipakai adalah yang Oke, jadi di mana tadi yang disinggung ya soal hakim tidak boleh mempertanyakan ya atau memberikan pernyataan ya, itu sebenarnya yang memicu nanti hakimnya jadinya mendapatkan tuntutan balik karena hakim bersikap melecehkan, merendahkan. Jadi di persidangan itu jangan sampai terjadi. Saya kira tujuannya ke sana soal HAM. Nah, memang saya setuju banget tadi yang mulia Hakim Agung mengatakan bahwa memang soal pendidikan HAM ini penting. Ya, setidaknya itu juga salah satu pertanyaan dari komite SIDO di PBB. Ya, dalam laporan perkembangan kemajuan Indonesia untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, pertanyaannya yang rutin diajukan setiap 4 tahun sekali adalah seberapa banyak hakim di Indonesia sudah mendapatkan pendidikan hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia ini berarti termasuk hak asasi perempuan yang selama ini terpuruk. Jadi penghapusan diskriminasi itu dilakukan untuk kemudian supaya tidak ada lagi. Kalau sudah tidak ada lagi, kita bisa sama-sama. Di antaranya kan kenapa kemudian perempuan difasilitasi untuk memberikan laporan secara rahasia tertutup, itu kan untuk memberikan situasi yang kondusif supaya kemudian bisa kita ungkap persoalannya ya. Kalau saya ingatkan kembali pada masa TGPF tahun 98, tim gabungan pencari fakta itu hanya anggota-anggota tertentu saja yang diterima oleh korban untuk bersaksi. Jadi misalnya wakil ketua Komnas HAM pada saat itu ada Profesor Saparina Sadri, ya dia yang diminta untuk ditemui oleh korban. Jadi tidak semua hakim, dan saya kira belakangan misalnya dulu juga ada Bapak Benyamin Mangkudilaga ya, dan sedikit demi sedikit juga berusaha untuk memahami persoalan ini, sehingga kemudian kemudian muncul Perma, tapi itu dari tahun 2017 ya. Tapi saya kira itu satu kemajuan di mana kemudian kita berusaha memahami sesudah ini bagaimana, apa yang harus dilakukan supaya dunia peradilan juga memberikan suasana yang kondusif untuk seseorang bersaksi. Karena kita tahu perempuan berhadapan dengan hukum, bisa dia menjadi korban, saksi. Ya, dia bisa memang pelaku. Ya, misalnya dalam kasus saya cukup banyak juga ya pengalaman, atau kita bisa melihat misalnya seorang perempuan akhirnya menusuk suaminya yang pulang mabuk-mabuk dan selama ini memang selalu menyiksa. Nah, perempuan itu waktu menggendong anaknya dia menusuk sehingga suaminya meninggal, dan dia kena pasal yang kaitannya dengan suaminya meninggal. Tidak kemudian diungkit-ungkit alasannya dia. Ya, dan itu yang kemudian menjadi alasan kasus yang sebenarnya mana nih gitu. Atau juga mungkin yang paling gampang kita lihat misalnya, oh dia membakar suaminya. Apakah memang ada latar belakang di baliknya? Dan itu semuanya. Nah, jadi mempertanyakan hal-hal yang hakim-hakim itu diarahkan untuk juga mencoba untuk dalam persidangan yang memimpin sidang, ini menjadi hal-hal yang menjadi penting disampaikan. Oke, saya udah diingatin nggak boleh terlalu banyak soal ini karena kita akan masuk ke saya cuma mau poin yang ketiga ya, kaitannya dengan menggali nilai-nilai hukum, keadilan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan setara dan non diskriminasi. Jadi diharapkan juga bisa menggali rasa keadilan yang ada di masyarakat, bukan rasa ketidakadilan. Maksudnya keadilannya bagaimana? Saya kira satu hal yang kita amati akhir-akhir ini, masyarakat kemudian sangat sensitif terhadap apa-apa saja yang disampaikan ya di persidangan, dan juga termasuk mengenai terkait dengan intonasi karena mungkin juga sudah begitu banyak pengalaman
hidup yang dialami oleh masyarakat dan kemudian memberikan reaksi yang cukup. Jadi saya kira itu ya, sama sekali sebenarnya ini adalah terkait dengan hal-hal yang diharapkan. Nah, saya akan masuk ke berikutnya ya. Tadi sudah disinggung ya pasal 98, dan juga sebenarnya ada satu lagi yang saya juga disinggung adalah terkait dengan permohonan restitusi. Ya, restitusi itu proses yang penting sekali dari kepentingan korban, dan kemudian bagaimana kemudian hal ini bisa terpenuhi di pengadilan. Nah, kalau tadi juga disinggung perkara apa saja sebenarnya yang bisa terkait dengan PBH. Perkara pidana udah pasti, ya, karena kemudian itu ada banyak sekali yang terkait dengan korban, pelaku, bahkan korbannya udah meninggal pun juga itu menjadi hal yang penting, ya. Perempuan berhadapan dengan hukum dan kemudian korbannya mati, ya, dan kemudian bagaimana itu diperhatikan oleh hakim, apakah ada hal-hal yang perlu diungkap atau dipertimbangkan. Undang-undang ITE ini yang paling banyak, ya, dan kemudian juga undang-undang TPKS, undang-undang TPPO. Nah, kalau di dalam Perdata itu adalah terkait dengan perkawinan, undang-undang perkawinan yang kaitannya dengan perceraian, tentang juga di peradilan agama, ya, mungkin juga bukan ibu bapak di sini, itu juga banyak, dan kemudian juga sampai dengan undang-undang pemilu, ya, nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana, dan kemudian secara khusus ada undang-undang yang terkait dengan perlindungan disabilitas, diskriminasi ras, perlindungan pekerja migran, anti penyiksaan, dan tentang anti diskriminasi ras. Nah, kalau kita ambil contoh aja yang di undang-undang TPKS, ya, ada 19 ya bentuk kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual. Kenapa dibilang 19? Karena 9-nya itu adalah ya, 9 ini adalah pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, ya, dan juga penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik. Yang saya kira Bapak dan Ibu semua sudah membacanya. Dan saya kira salah satunya aja yang kita singgung di sini adalah kalau 10 lainnya adalah yang sudah ada di undang-undang. Jadi di undang-undang TPKS itu disebutkan ya bahwa misalnya bentuk yang dimaksud juga adalah perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan, istilah-istilah yang selama ini digunakan, ya, dan juga pornografi anak, pemaksaan pelacuran, ya, dan juga KDRT, ya, dan kemudian juga dalam tindak pidana pencucian uang dan TPKS itu juga sebenarnya kemudian juga bisa muncul persoalan yang dihadapi oleh PBH. Oke. Ini ambil contoh pelecehan seksual non fisik. Ya. Di sini kan disebutkan setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan martabat dan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya dipidana. Ya, dan ini merupakan kekerasan seksual non fisik. Dari unsur-unsur yang ada di dalamnya ini, jelas ini akan menyinggung persoalan yang tadi. Apakah ada tindakan yang dilakukan? Nah, pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang di persidangan, yang kemudian juga hadir penasihat hukum dan juga jaksa penuntut umum, di sana akan masuk dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan relasi kekuasaan antara korban atau pelaku ada tidak,
Gitu. Memang seringkali pembuktiannya langsung, apakah si perempuan dalam keadaan mabok, atau tadi ada pertanyaan juga mungkin dia dalam keadaan dia yang aktif, ya, menawarkan dirinya jadi proaktif, tadi ada seperti itu ya. Tapi kemudian hal-hal itu ya bukan menjadi pembenar dari pelaku melakukan kekerasan seksual. Jadi kita lihat juga dari kebalikannya. Dan kalau itu misalnya terjadi kepada seseorang, ya, misalnya mereka yang menjadi korban atau keluarganya, mereka akan bilang bahwa justru dia dalam keadaan yang sangat lemah. Apakah kemudian dia harus dibiarkan dan kemudian menjadi tidak bersalah si pelakunya? Nah, hal itu yang kaitannya dengan perlindungan dari hak asasi dari si perempuan. Apakah dia tidak kuasa untuk menolak, atau ada beberapa kasus gitu ya, dia tidak bisa mengutarakan kata atau say no, tidak, gitu ya, tidak terucap. Nah, itu situasinya berbeda, traumatis dari seorang korban dengan korban lainnya itu tidak bisa disamakan, tapi itu bisa menjadi pengetahuan kita untuk hal-hal itu. Nah, hal-hal yang kaitannya dengan berdasarkan seksualitas, jadi saya kira ini kemudian membutuhkan Perma nomor 7 tahun yang Perma nomor tahun 2017 itu. Hakim bagaimana menyidangkan, mengadili perempuan berhadapan dengan hukum itu. Dan kemudian juga ada di situ katakan dia merupakan delik aduan. Tapi delik aduan itu tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas atau anak. Ya, kenapa? Dia harus dilindungi. Seperti halnya dengan tindak pidana perdagangan orang ya. Ya, korban adalah korban, bukan pelaku. Jadi apapun persetujuan dari korban tidak bisa diterima. Jadi itu satu prinsip-prinsip yang kita coba tegaskan, dan itu adalah perlindungan hak asasi manusianya. Supaya jelas, karena kalau nggak dieksploitasi, karena perdagangan orang itu kan melibatkan satu kerjasama transnasional, dan kemudian itu menjadi mafia tersendiri di seluruh negara-negara miskin, dan itu terjadi. Jadi untuk kepentingan inilah kita punya undang-undang itu, dan kita membutuhkan kalau kemudian itu disuarakan sampai di pengadilan, kita ingin memang suara keadilan itu bisa terlihat di dunia peradilan Indonesia. Nah, jadi hal seperti ini. Kemudian juga pelecehan seksual fisik ya. Nah, ini kalau pelecehan fisiknya paling banyak ya. Karena apa? Karena orang yang melakukan perbuatan seksual ini ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi. Organ reproduksi itu macam-macam ya. Tidak hanya pemaksaan hubungan seksual, tapi juga organ-organ reproduksi dari perempuan. Ya, dan itu yang menjadi seringkali secara fisik, dan selama ini menjadi hal yang tidak menjadi persoalan kriminal gitu kalau misalnya di Indonesia. Tapi sekarang ini menjadi serius. Jadi saya pun juga nggak bisa sembarangan, Pak, gitu kan, megang, gitu kan, atau Ibu, ya, kita pegang, gitu ya. Karena kita perlu hati-hati, sensitif terhadap privasi dan juga ketubuhan, hak atas tubuh dari semua orang, gitu, ya, terutama perempuan. Jadi saya kira kalau kita punya saudara perempuan, anak perempuan, ya, ibu perempuan, ya, kita akan sensitif begitu ada orang yang bertindak kemudian dia membuat tidak nyaman. Nah, itu fisik yang kemudian juga mohon izin ya saya sampaikan ini karena memang ini kita pembahasannya sampai seperti ini. Dan termasuk di dalam pidana yang lebih berat, dan setiap orang yang melakukan perbuatan ditujukan terhadap tubuh di bawah kuasanya secara melawan hukum, kekuasaannya, dan di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, ini yang saya bilang bahwa di dalam putusan-putusan yang menggunakan pasal-pasal undang-undang TPKS ini, hakim juga saya kira sangat berusaha sekali untuk memberikan pertimbangannya, ya, karena itu memang harus ada pertimbangannya, ya, dan kemudian juga apalagi menggunakan kedudukan, wewenang kepercayaan, ya, dan juga wibawanya, dan kemudian juga apabila ada tipu muslihat atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan atau kesetaraan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang,
ya, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya, ya. Begitu banyak ya, sampai yang terakhir saya kira KPU, ketua KPU kan juga kena ya, teman sayangnya kita bisa ngomong karena itu perkara belum masuk ke pengadilan ya. Tapi dalam kita lihat bahwa perkara itu menjadi serius ya, kemudian menjadi pemecatan ke ketua KPU ya. Jadi saya kira hal itu adalah salah satu contoh bagaimana seseorang menggunakan kekuasaannya, dan saya kira itu sangat terang benderang ya buat yang mulia yang ada di sini untuk melihat bagaimana kasusnya itu bisa complicated seperti itu ya. Atau juga mungkin orang juga pada waktu itu sebenarnya kalau kemudian tidak difasilitasi korban, dijaga kerahasiaannya sampai di persidangan terungkap bukan di sidangnya Bawaslu pada waktu itu terungkap, dan kemudian barulah bisa dilihat bagaimana persoalannya itu menjadi hal yang serius dan kemudian kedudukan digunakan. Jadi agak cocok ya dengan tadi data yang dari Komnas Perempuan bahwa memang terkait dengan kedudukan dari posisi-posisi baik itu mereka yang ada di posisi kedudukan kekuasaan ya. Nah, ini menjadi relasi kuasa antara mereka yang menjadi korban sama pelaku yang umumnya dialami oleh perempuan ya, kebanyakan ya. Dan kemudian ini menjadi akar masalah ya. Jadi orang menggunakan kesempatan, menggunakan manfaat. Kalau sebaliknya sebenarnya kita pada situasi dengan adanya undang-undang TPKS, misalnya saya mempunyai sejumlah staf ya, atau bapak ibu apalagi ya, saya kira punya asisten yang didampingi, akan sangat berhati-hati karena jangan sampai kemudian pihak-pihak yang di bawah itu kemudian atau terlihat dari pihak lain bahwa ada tuduhan pelecehan seksual dan lain-lain ya, baik itu non fisik atau fisik ya. Jadi itu kalau salah satunya yang saya juga lakukan adalah bahwa sekarang ini sebenarnya sebelum di Komisi Kejaksaan ya, yaitu memberikan sosialisasi tentang sebenarnya tentang kekerasan seksual yang bisa terjadi di semua dunia kerja ya, terutama di hotel-hotel seperti ini ya. Jangan sampai karena kalau pada dasarnya di Undang-Undang TPKS itu korban dan anak harus dilindungi, apalagi disabilitas. Kalau tahu ada anak perempuan malam hari ya, dia berpakaian apapun dia pakaiannya ya, jangan kemudian tidak diawasi, oh itu anak anak tidak baik-baik, mungkin dibiarkan saja. Tapi kalau sampai ada kejadian di sini bahwa ternyata anak itu mengalami, nah corporate akan juga bisa dituntut. Jadi untuk pertanggungjawaban bahwa tidak aman tempat ini atau membiarkan gitu ya, hal seperti ini menjadi hal yang penting. Nah, juga yang penting adalah kaitannya dengan kekerasan berbasis elektronik ya, KSBE ya. Nah, ini sebenarnya juga dibuat ya, sebelumnya kita sudah ada undang-undang ITE kan ya. Dan ini melakukan perekaman dan atau mengambil gambar, tangkapan, dan ini yang cukup banyak ya. Kalau di sebelumnya ini angkanya kaitannya dengan undang-undang ITE, kekerasan seksual, tapi sekarang karena ada kekerasan seksual berbasis elektronik, ini juga nomor 3 yang dilaporkan kalau menurut data dari Komnas Perempuan ya, yang cukup tinggi. Dan saya kira ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia peradilan bagaimana untuk memeriksa atau mengadili perkara-perkara yang diajukan dengan tuntutan seperti ini. Kembali lagi bahwa delik aduan tidak berlaku pada anak dan disabilitas dan untuk persoalan ini ya. Dan kemudian catatan yang terakhir yang juga tadi disinggung oleh Yang Mulia Hakim Agung bahwa demi kepentingan, apabila perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau bentuk pembelaan dari dirinya, maka tindak pidana kekerasan seksual itu tidak dapat dipidana. Jadi ini tantangan tersendiri untuk kemudian bagaimana dieksaminasi lebih lanjut. Oke, dan kemudian ada pemberatan
dalam undang-undang ini, yang juga terhadap pasal-pasal dengan hukuman penambahan, di mana apabila itu dilakukan oleh keluarga, oleh tenaga yang profesional, kemudian dilakukan oleh pegawai, dan kemudian juga oleh pejabat publik. Ya, saya kira ada banyak contoh-contoh kasus yang kemarin kita dengar ya, yang terjadi di masyarakat, yang kemudian juga menjadi contoh konkret. Ya, dan kemudian ini adalah sebenarnya pemberatan hukuman pidananya. Ya, dan kemudian ini kembali lagi, ini menjadi hal yang diharapkan menjadi pertimbangan hakim. Ya, saya katakan demikian aja karena saya kira kita tahu ya kasus-kasus yang terakhir ini diamati oleh masyarakat. Jadi undang-undang ini sama dengan undang-undang PKDRT, hadir dengan hukum acara pidananya yang kemudian mengutamakan prinsip HAM. Kalau tahun 81 kita bangga sekali bahwa asas presumption of innocence yang menjadi salah satu implementasi hak asasi manusia bagi pelaku, ya, terdakwa, dia punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum, nasihat hukum, mendampinginya. Nah, sekarang eranya adalah kita melihat juga dengan korban. Ya, jadi ini menjadi tantangan sendiri buat tidak hanya pengadilan, saya kira juga kejaksaan dan kepolisian, ya, bahwa menjunjung HAM, kehormatan, martabat tanpa intimidasi, dan tidak menjustify kesalahan, tidak melakukan diskriminasi terkait dengan cara hidup atau kesusilaan seseorang, atau pengalaman seksual seseorang, pertanyaan yang bersifat menjerat atau menimbulkan traumatis bagi korban, ya. Nah, satu hal lagi, sekarang ini memang satu hal yang ditekankan di undang-undang ini. Undang-undang ini hadir karena begitu banyak diskusi tentang pengalaman dari kasus-kasus di Indonesia, di mana diantaranya adalah perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan kecuali terhadap pelaku usia anak. Jadi kembali lagi dilimpahkan ke dalam peradilan. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang mulia yang memimpin sidang itu diharapkan dengan sangat bijaksana dan memang ditumpukan untuk kemudian bagaimana penyelesaian perkara ini, hukumannya dan lain-lain, ya. Nah, saya kira ini tantangan kan, berarti ini menjadi satu kepercayaan besar yang diberikan. Nah, tadi saya singgung bahwa selama tahun KUHAP kita bahas tentang hak-hak dari terdakwa atau tersangka. Nah, ini hak korban. Hak korban ada 3, terkait dengan orang yang mengalami pendarahan fisik, mental, kerugian ekonomi, kerugian sosial, dan dia berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pemulihan sejak terjadinya TPKS. Sebenarnya di Undang-Undang PKDRT juga begitu. Nah, ada 10 orang, ada 10 pihak yang bisa menjadi pendamping. 10 pendamping. Kalau tadi masih disinggung, ini cukup banyak, ya. Dan kemudian petugas PSK, kemudian petugas unit pelayanan terpadu daerah, ya. Kemudian tenaga kesehatan, psikolog, kerja sosial, tenaga kesehatan, psikiater, pendamping hukum, ya, advokat, paralegal juga. Paralegal bahkan sekarang didukung oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya, dana-dana diberikan kepada LBH yang kemudian melakukan pelatihan paralegal supaya bisa memberikan bantuan hukum di masyarakat, termasuk di komunitas. Jadi ada dana yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian setiap dana yang dikeluarkan tentunya dilaporkan berapa banyak paralegal itu bekerja di mana saja, ya. Kebetulan diantaranya diakses oleh LBH APIK, ya, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, yang sekarang ini ada di 32 provinsi di Indonesia, yang kemudian memberikan pendampingan dan juga mengakses dana ini. Dan kemudian juga petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, biasanya ini adalah Women Crisis Center atau Puan Amal Hayati yang diberikan oleh perempuan-perempuan dari NU, ya, mereka juga bikin crisis center bagi perempuan dan pendamping lainnya, ya. Dan kemudian juga tentunya ini menjadi perhatian kita semua.
satu hal ya yang kaitannya dengan pendamping korban TPKS, dia berhak mendapat perlindungan hukum dan atas pendampingan dan pelayanannya di setiap tingkat pemeriksaan korban dan saksi. Karena mereka adalah satu pihak yang juga rentan dari persekusi, atau kalau istilah HAM-nya sekarang adalah mereka adalah pembela HAM. Jadi mereka yang bekerja untuk mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia, tapi yang mereka yang mendampingi, mereka disebut sebagai pembela HAM. Ya, itu ada istilahnya, dan ini sekarang masih dalam pembahasan karena ini menjadi salah satu definisi atau pembela HAM yang ada sudah mulai disosialisasikan oleh Komnas HAM, tapi untuk Indonesia belum sampai kepada undang-undang. Sementara Indonesia kan ada undang-undang bantuan hukum, ada undang-undang advokat, kewajiban untuk pemberian layanan pro bono, ya itu ada. Tapi undang-undang tentang pembelaan atau pasal yang terkait dengan bagaimana kerja-kerja pembelaan itu baru ada di tingkat internasional, belum sampai kepada adopsi di undang-undang di Indonesia. Oke, nah penyelenggaraan pelayanan terpadu ini ada di tingkat pusat sampai daerah, ya, dan koordinasi melibatkan kementerian yang cukup banyak, ya, dan kemudian Menteri penyelenggarakan pelayanan terpadu, penyediaan layanan bagi korban. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena ini adalah mungkin sebagian ada yang pernah ikut di dalam pertemuan-pertemuan perumusan kebijakan ini. Karena di Undang-Undang TPKS, ya, sampai dengan Mei tahun 2024 ini sudah ada 6 ya peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan, ya, termasuk dengan perpres yang diatur oleh Presiden. Ya, di undang-undang itu kan disebutkan memang ada beberapa turunan-turunan yang dibutuhkan dan itu dikeluarkan terus. Dan ini terkait dengan kerja-kerja dari para penegak hukum dan juga layanan sosial yang terkait dengan layanan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual, ya, atau kalau istilahnya Mahkamah Agung perempuan berhadapan dengan hukum, ya. Jadi penyelenggaraan pelayanan terpadu ini sampai di daerah-daerah, ya, tingkat provinsi, dan tugasnya adalah menerima korban, menjangkau korban, memberikan informasi tentang hak korban, memfasilitasi pemberian layanan kesehatan, memfasilitasi layanan tentang penguatan psikologis, konseling, ya, yang selama sebelum ada undang-undang ini itu masyarakat memberikannya. Nah, sehingga kemudian berusaha untuk masyarakat misalnya mendampingi korban dan mereka terlatih, ya. Jadi pada dasarnya mereka harus terlatih dan kemudian juga menyediakan layanan hukum, mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi, kemudian penampungan sementara atau shelter, ya. Kalau tahun 96-97 saya sekolah di Inggris, ya. Di situ pada masa itu sudah ada manajemen atau sudah tertata. Seorang driver taksi, dia tahu kemana dia harus membawa korban apabila tiba-tiba dia menemukan seorang perempuan yang baru saja mengalami kekerasan seksual atau perkosaan, ya. Dia langsung membawa ke tempatnya, dia tahu, dan itu adalah tempat rahasia, ya. Dan itu tempat itu dikelola, diberikan oleh Dinas Perumahan Pemerintah, dikelola oleh Crisis Center, oleh perkumpulan perempuan di Inggris misalnya di London. Dan kemudian apabila Crisis Center itu memerlukan bantuan polisi karena mungkin ada si pelaku yang mau mengganggu, mau datangi, mau minta supaya ketemu dengan perempuan, dan kemudian Crisis Center terancam, dalam waktu 5 menit kalau polisi tidak datang, maka polisi akan kemudian bisa dituntut, ya, karena dia tidak merespon. Jadi di tahun itu memang sudah ada sistem kayak gitu di negara yang Inggris gitu yang saya amati. Nah, sementara mungkin ini kita kedepannya memang memerlukan kerjasama yang memang secara bersama, karena selama ini crisis center dikelola dan sekarang unit-unit penanganan terpadu di daerah mencoba membuat shelter, ya, dan kemudian mencoba untuk menjaga keamanannya. Tapi kita tahu waktu itu ada kasus juga penjaga shelternya malah melakukan pelecehan seksual terhadap korban yang ada di safe house itu, yang di tempat aman itu ada terjadi, sehingga itu menjadi heboh. Jadi memang tempat-tempat itu harus dikelola secara sensitif. Dan
Bagaimana hakim tahu bahwa di daerahnya ada keterpaduan ini? Nah, ini yang sebenarnya menjadi satu kerjasama yang terjadi antara kepolisian, kejaksaan, kemudian unit-unit pelayanan yang disediakan oleh di tingkat daerah untuk memenuhi kerjasama untuk pemenuhan hak korban dan korban lain, lembaga lainnya, ya, dan juga APH bisa memantau pemenuhan korban selama proses peradilan. Ya, jadi ini ya, ini ada penyelenggaraan pelayanan terpadu ya, yang melibatkan semua. LPSK kita tahu ya bahwa memang salah satu perannya adalah LPSK menghitung tentang kerugian atau restitusi yang bisa diajukan oleh korban, ya, dan juga lembaga lainnya. Oke, saya kira kembali lagi ke Komnas Perempuan, ya. Tadi saya singgung apakah sudah pernah berinteraksi. Nah, ada Komnas Perempuan sebagai sahabat pengadilan, ya. Sebenarnya beberapa kali juga ikut di dalam baik itu dia memberikan keterangan di pengadilan tentang kondisi kekerasan terhadap perempuan sehingga hakim dalam mengambil keputusannya bisa mendengarkan pertimbangannya, memasukkan dalam pertimbangan. Di Indonesia amicus curiae, sahabat pengadilan, digunakan oleh Komnas Perempuan, oleh banyak pihak ya, tidak hanya Komnas Perempuan. Saya kira amicus curiae terbanyak itu yang terakhir kemarin ya, waktu kita melakukan pemilu ya. Tapi untuk kasus-kasus kekerasan seksual sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan oleh oleh Komnas Perempuan, mengirimkan surat ya. Misalnya dalam perkara pidana yang waktu itu di Mataram ya, terkait dengan terdakwa Mbak Nuril ya, guru ya, saya ingat ya, guru yang kemudian dia diputus pidana karena dia sebenarnya dia korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolahnya melalui telepon, tapi kemudian rekaman telepon ini yang kemudian disebarkan oleh temannya dan kemudian dia kena pelanggaran pasal ITE ya, dan kemudian sampai dengan putusannya mahkamah sampai kasasi kalau nggak salah ya waktu itu, dan kemudian ini menjadi hal yang jadi kontroversial ya, dan kemudian apakah dia harus minta kepada presiden pada waktu itu. Nah, ini sebenarnya kasus ini dari awal tuh amicus curiae sudah disampaikan bahwa ini kasus sebenarnya dia adalah korban, tapi dia terjerat dengan pasal lainnya. Bagaimana rasa keadilan itu bisa diungkap oleh pengadilan ya, tapi sayangnya ini sampai dengan final, dan akhirnya dia meskipun dia dijatuh pidana tapi dia kemudian oleh presiden kemudian dia menjadi waktu itu kalau nggak salah mengajukan amnesti. Nah, memang ada beberapa hal ya, satu sisi apakah dia mengajukan PK, upaya-upaya hukum, tapi kemudian juga bagaimana kasus ini sebenarnya sama dengan kasus yang lain. Tadi saya singgung tentang kasusnya sebenarnya dia KDRT tapi tidak pernah masuk ke pengadilan, tapi bisa menjadi pemicu masuk ke pengadilan, dia menjadi korban kriminalisasi karena ada orang yang meninggal di situ ya. Nah, itu contohnya itu banyak di pengadilan itu seringkali. Nah, kemudian amicus curiae yang juga waktu itu di Jakarta Selatan ini tahun 2002 ya, terdakwa ini Ali Mudin ya, alias Rizali. Dia udah jelas dia transpuan ya dalam kasus pembunuhan, tapi dia kemudian mendapatkan penyiksaan selama proses penyidikan ya. Jadi ini adalah bahwa aparat penegak hukum janganlah gitu ya, kaitannya dengan transpuan kemudian kita hak asasinya tidak dijaga gitu ya. Kemudian dia apakah dia ya pasti dia tidak boleh ya dilanggar hak asasinya, dia tetap manusia. Jadi hal ini seringkali pihak-pihak lain kemudian berpotensi untuk juga ikut melakukan pelecehan dan lain-lain. Nah, ini adalah contohnya amicus curiae yang disampaikan oleh Komnas Perempuan. Kemudian juga kalau mau kasih contoh kasus yang lain ya terkaitannya dengan kembali lagi tentang pemilu ya, yang soal kuota. Pada waktu itu akhirnya sampai ke Mahkamah Agung ya. Kaitannya dengan tiba-tiba kembali lagi nih ulahnya KPU ya. Dia kemudian memberikan mengeluarkan aturan yang kemudian merubah tentang pencalonan anggota DPR DPRD
yang diajukan oleh partai-partai yang kaitannya dengan penghitungan kuota 30% perempuan, ya. Dan kemudian kan ada ada digitnya, 2 digit atau 3 digitnya, dia hapuskan. Nah itu ada efeknya karena jumlah calon anggota ini kan ribuan. Jadi untuk perempuan, ya, kuota 30% apabila kemudian digeser, itu efeknya ratusan jumlah calon yang bisa bergeser. Itu yang dilakukan oleh KPU. Nah kemudian diajukanlah oleh banyak pihak, mantan KPU, masyarakat semua mengajukan, harus kemudian mengajukan kepada Mahkamah Agung, ya. Dan kemudian pengujian material ini dan putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji material. Ini sebenarnya adalah satu pertimbangan yang kaitannya dengan ketidakadilan gender, ya. Maksudnya kok KPU tiba-tiba merubah itu, padahal itu menjadi hal yang sudah diputuskan. Dan kemudian KPU harus segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Dan sampai dengan menjelang pemilu anggota DPR calon-calon itu, KPU tidak menggubris itu, dan itu adalah KPU yang dipimpin oleh ini. Jadi saya kira itu satu leadership dari seseorang di sebuah badan yang besar, ini juga menjadi penting. Nah ini contohnya sebenarnya nggak pidana, ya, ini soal politik, ya, tapi itu juga penting untuk Mahkamah Agung. Dan kemudian Mahkamah Agung menerapkan satu lagi, Komisi Yudisial juga membuat, ya, kebetulan itu juga melibatkan dari Kompolnas, Komjak, dan juga semua pihak masyarakat. Akhirnya Komisi Yudisial mengeluarkan pedoman yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk memantau persidangan hakim-hakim terkait dengan hakim dalam menghadiri perempuan berhadapan dengan hukum. Ada pedomannya, bahkan itu pedomannya diberikan ada di websitenya khusus, ya, dan itu sudah terkait dengan Perba Mahkamah Agung dan KY yang kaitannya dengan ini, dan kemudian menjadi turunannya adalah menunjukkan formulir pedoman terkait pemantauan persidangan. Jadi ada checklistnya bagaimana hakim dipantau, dan kembali lagi pemantauannya menggunakan interpretasi dari diantaranya adalah Perma tahun 2017. Ya. Jadi saya sampaikan ini sebenarnya untuk menjadi semangat kita untuk menjawab tantangan kebutuhan di masyarakat. Jadi nggak heran kalau masyarakat bereaksi apabila memang rasa keadilannya dikesampingkan atau tersentuh di masyarakat. Jadi saya nggak usah singgung tentang kasus yang terakhir, ya. Tapi karena pemantauan itu bisa jalan, dan kemudian sudah Komisi Yudisial juga sudah memberikan perangkatnya untuk membantu masyarakat juga mengerti. Jadi kemudian akan dicatat memang semua persidangan itu oleh masyarakat. Jadi kalau tadi ini pemeriksaan uji material MA terkait PBH, saya kira sudah jelas, ya, tadi untuk di kasus-kasus yang model KPU itu, kan itu memang benar-benar di challenge oleh masyarakat untuk yang waktu kejadian KPU dengan memasukkan soal pandangan-pandangan stereotip terkait dengan penerapan undang-undang atau perubahan yang dilakukan kebijakan. Nah, sebenarnya semangat amicus curiae atau sahabat pengadilan yang disampaikan oleh semua pihak, jadi tidak hanya Komnas Perempuan. Saya secara pribadi juga di luar dari Komnas Perempuan, jadi saya sudah pernah juga membuat surat amicus curiae waktu itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, tapi untuk banyak kasusnya atau ke MK saya juga pernah. Jadi semua saya kira mereka yang aktif di kerja-kerja bantuan hukum memang berusaha untuk menjadi sahabat pengadilan dan memberikan pertimbangan yang selanjutnya terserah dari hakim sebenarnya, ya, mengambil keputusan. Nah, semangatnya adalah karena ada kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ya, jadi ini adalah kalimat yang juga dikutip di semangatnya muncul di Undang-Undang TPKS. Rasa keadilan yang ada di masyarakat, jadi tumbuh terus, ya. Dan kemudian juga di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman untuk seluruh hakim di seluruh lingkup peradilan maupun tingkat pengadilan, mewajibkan hakim untuk membuka seluruh informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara maupun melalui masukan dari pihak di luar pihak yang berperkara, seperti menggunakan hasil penelitian, mengundang ahli, berdiskusi dengan pihak yang dinilai memahami, pihak yang dinilai memahami
masalah-masalah yang sedang diperiksa. Ya, keterbukaan pikiran dan luasnya informasi yang didapat oleh hakim untuk membantu hakim sendiri untuk menghasilkan putusan yang adil dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana. Jadi pasal 5 dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi membaca ini saya jadi teringat dulu saya punya pengalaman masih lagi pengacara di sekitar tahun 90-an ya. Saya sudah mendirikan APIK dan kemudian LBH APIK. Kemudian kita menghadirkan pengacara-pengacara yang cukup senior atau dikenal sebagai pengacara yang punya perspektif untuk keadilan bagi kesetaraan bagi perempuan. Jadi masa itu kan ada almarhum Ibu Tunggu Saraswati atau Nur Syabani Kaca Sukana gitu ya. Kita hadir di pengadilan minta kepada hakim untuk mendengarkan seorang ahli ya, dokter kesehatan jiwa atau psikiater untuk menyampaikan keterangan di persidangan dalam kasus KDRT ya. Dan kemudian hakim diharapkan bisa mendengar karena psikiater ini sebelumnya sudah beberapa kali bertemu dengan korban. Jadi dalam prosesnya pendamping meminta untuk dilihat bagaimana perkembangan. Jadi korban ini mengalami KDRT yang kemudian sudah cukup lama dan kemudian terjadilah kasus penusukan atau juga kasus pada waktu itu saya kira yang kasus penusukan ya. Nah, hakim mengatakan enggak perlu, saya udah cukup tahu, sudah cukup lihat karena hakim mengatakan bahwa dia sudah cukup berpengalaman, kalau nggak perlu saya akan menghadirkan. Tapi itu permintaan dari penasihat hukum terdakwa karena terdakwanya adalah istri yang mengalami ini. Jadi pada saat itu apabila hakim menolak, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan kesempatan atau forumnya untuk didengar bagaimana riwayat ini dilihat oleh seorang yang ahli gitu ya karena itu ditutup ya. Nah ini yang kemudian forumnya sangat tergantung kepada hakimnya. Nah kalau sekarang sampai pada masanya akhirnya dibuat semua pihak kemudian terkait dengan korban untuk didengar keterangannya, ada perempuan berhadapan dengan hukum. Saya kira ini satu hal yang menjadi terobosan ya, sehingga kemudian hakim dengar dulu lah ya, nanti kalau kemudian dalam perkembangannya kemudian memberikan penilaian menolak ya tinggal disebutkan atau hal-hal apa yang tidak diterima dalam pertimbangannya. Jangan sampai kemudian itu menjadi satu hal yang kosong dan kemudian itu menjadi bisa menjadi, saya kira menjadi pihak ya kalau menurut saya sih seperti yang tadi disampaikan itu supaya hakim juga bisa menunjukkan apa saja yang dalam persidangannya itu yang dia terima atau dia tidak tolak dalam pertimbangannya. Ya, satu pertimbangan itu akan dibaca oleh semua orang, apalagi sekarang zamannya keterbukaan dengan informasi. Oke, jadi saya kira secara garis besar itu yang ingin saya sampaikan, tapi saya kira kita terbuka untuk diskusi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator untuk diskusi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu narasumber. Bapak dan Ibu peserta Bintek yang berbahagia, untuk selanjutnya kita beri kesempatan pada Bapak dan Ibu peserta untuk bertanya, memberikan tanggapan dan lain-lain kepada Ibu narasumber. Satu-satu atau kita himpun dulu, Ibu? Terserah Bapak. Ya. Baik, 3 pertanyaan, kemudian Ibu narasumber akan menanggapinya. Dipersilahkan, ya 1 lagi. 1 dulu ya. Baik, silakan Bapak. Dari mana Bapak? Saya Alif dari bertanya tadi setelah dibahas itu mengenai undang-undang PKS merupakan salah satunya contohnya adalah kekerasan seksual non fisik. Nah, tapi dalam salah satu unsurnya itu kan ada
Bahkan tadi di bawah betul saya sampaikan itu ada frasa dengan maksud merendahkan harkat dan martabat. Jadi yang pertanyaan saya adalah dalam PKI ini saya ingin menanyakan elaborasinya atau deskripsi rinciannya mengenai apa saja yang dimaksud dengan merendahkan harkat dan martabat. Karena di Undang-Undang PKS sendiri itu selain pasal yang diterapkan ada juga perbuatan cabul dan segala macam dengan tetap dilengkapi dengan bagian di bawah itu pasti ada dengan maksud merendahkan harkat dan martabat. Jadi dari sebatasnya itu seperti apa atau bagaimana sebaiknya hakim itu mempertimbangkan, karena kalau dia pemahaman saya kalau dia tidak bisa dikatakan dengan maksud merendahkan harkat dan martabatnya itu nanti pertimbangannya jadi kurang gitu. Jadi apa sih yang dimaksud itu, karena kalau orang itu melakukan perbuatan sebagaimana pasal-pasal Undang-Undang PKS tadi, seolah-olah kan dia hanya karena keinginan dia, tidak ada maksud merendahkan harkat dan martabat. Kalau pemikirannya sederhana saja, tapi hakimnya wajib menggali nilai-nilai yang ada di dalam perbuatan ataupun hal yang sudah disediakan. Jadi mohon petunjuk sebaiknya seperti apa kita mempertimbangkan unsur yang tadi itu, bagian-bagian yang itu ya, dalam maksud merendahkan harkat dan martabat itu. Mohon biasanya. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Karena yang jadi narasumber Komnas Perempuan, saya pertanyaannya agak menunggu. Maaf. Saya tadi coba baca data. Tolong disebutkan nama dan perdana berdasarkan statistik Indonesia, perbedaan indeks ketimpangan kesetaraan gender itu ternyata cuma 0,4, nggak sampai 1%. Artinya antara laki-laki dengan perempuan itu kesenjangannya cuma 0,4. Baik, bila berdasarkan itu terkait dengan perbuatan berhadapan dengan hukum, Mahkamah Agung yang saya pahami dalam hal pemenuhan dalam hal hargaan, ya, terus terkait dengan hormati sama perempuan, terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hal kebijakan maupun aturan-aturan yang ada dari atas sampai ke bawah telah melakukannya, ya. Artinya mitra lainnya pun sebaiknya juga bergandengan tangan sama dalam rangka mewujudkan perempuan yang sebagaimana kita bahas dalam topik kita hari ini. Pertanyaan saya kepada Ibu sebagai Komnas Perempuan tadi ya, walaupun sudah divisioner dulu ya tadi 2003 kalau salah, sekarang anggota Komisi Kejaksaan, perlu juga Bu terkait dengan itu, apalagi dalam praktik ini pemenuhan tadi contohnya memang anggota Dewan 30% tadi sebagaimana disampaikan juga dalam hal nanti ke depan ini untuk Komnas Perempuan dan hal ini aktivis perempuan perlu juga melihatkan bahwa ke depan ini Pak Prabowo juga memimpin ada Presiden Indonesia ke depan ini meningkatkan kuota menteri perempuan. Ini perlu, kenapa? Karena dari situ nanti bisa untuk kita lihat. Saya bukan mau menguji kemampuan karena saya harus disclaimer dulu nih. Nah, kalau ini nanti ada perspektif bahwa ini mau ngetes perempuan ini anak-anak, bukan maksud itu saya bicara ini, karena kita pengen juga melihat bahwasannya perempuan ini perlu kita kasih kesempatan yang seluas-luasnya, yang setinggi-tingginya dalam tatanan kenegaraan kita, ya. Sehingga dengan demikian nanti dari pencapaian perempuan yang sudah begitu tinggi, maka akan terwujud dengan kebijakan-kebijakan yang tentunya harus sejalan dengan apa yang kita inginkan dalam
perempuan berhadapan dengan hukum. Saya rasa itu Bu, sehingga memang perlu trigger yang lebih oke lagi. Terus sekarang kita berbicara tentang teknis perempuan berhadapan hukum, Perma sudah dikeluarkan, dari restoratif juga kita upayakan terkait dengan perempuan yang berhadapan. Jadi perlu jangkauan yang lebih luas dalam hal kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan. Demikian Ibu, terima kasih. Ya. Kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Arief dan Pak Ronald. Ibu narasumber, 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Arief, hakim dari Rokan Hilir, menyangkut tentang bagaimana cara menggali pengertian tentang merendahkan martabat. Ini katanya nanti dengan pembuktian unsur begitu. Kemudian yang kedua, kaitannya pertanyaan atau apa yang disampaikan oleh Pak Ronald tadi, bahwa perlu kuota menteri perempuan. Monggo Bu. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya untuk 2 hal yang disampaikan Pak Arief dan juga Pak Daniel. Ya, saya kira yang pertama terkait dengan Pak Arief ya. Ya, makanya saya bilang tadi, saya sangat apresiasi dengan hakim-hakim yang kemudian dalam putusannya tuh membuat mencoba memberikan narasi ya tentang sejauh mana itu menjadi merendahkan martabat dan martabat. Mungkin kalau Bapak dan Hakim selama ini juga selalu berpengalaman ya, nggak mungkin dapat pengakuan dari terdakwa, ya kan? Tidak ada maksud, gitu kan? Nah kemudian dari segi hal-hal itu, ya dalam undang-undang ini sebenarnya apa yang menjadi kerugian yang dialami oleh korban, direndahkan martabat atau satu hal aja, tidak dimintakan persetujuannya. Ya, melakukan hubungan seksual ya. Seperti kita enak misalnya melihat kasus yang KPU itu aja ya, yang ketuanya ya. Jadi dia memaksakan ya. Jadi persetujuan itu adalah salah satu hak ya, untuk memberikan martabat ya saya kira kepada semua perempuan di Indonesia sejak kecil gitu ya, ditanamkan supaya dia menjaga ya, dan dia punya otoritas atas pertumbuhannya sekalipun dia masih anak-anak ya. Dan itu menjadi hal yang menjadi bisa lihat di masyarakat kita kalau kemudian orang menggunakan ya. Kalau di dalam kasus misalnya seorang anak remaja gitu ya, atau mungkin saya kasih contoh, saya selalu mesti kasih contoh ya, misalnya pada waktu casting ya, itu yang kemudian dulu tuh sebenarnya kasus di Sukabumi, casting yang dilakukan oleh sekarang jadi anggota DPR di Komisi 10 gitu ya. Itu dulu ramai sekali ya, dia melakukan casting dan kemudian dia bikin video ya, kamu buka pancingnya ya. Nah itu kan si peserta casting ini dia pikir itu salah satu hal yang diarahkan gitu kan. Nah padahal itu menjadi hal yang kemudian bisa dituduhkan dia nggak keberatan kok, dia nggak pada saat itu dia melakukannya gitu saja sukarela ya, dia tidak direndahkan martabatnya. Tapi kalau kemudian yang bersangkutan itu diberitahu tentang hak-haknya, bahwa dia berhak untuk mengatakan tidak dan itu bisa sekarang dia merasa malu belakangan, nah itu merendahkan hak martabatnya karena dia kemudian mendapat kesadaran bahwa dia malu ya. Itu satu hal ya, jadi dipermalukan mungkin tadinya dia fine aja gitu ya, tidak tahu itu ya. Tapi kan di pengadilan itu kemudian hakim ya kan perlu juga melihat apakah orang ini pada waktu itu tahu, dan itu sebabnya kalau yang persoalan jadi korban anak gitu ya, wah ini nggak usah ditanya persetujuannya karena itu menjadi standar kita bahwa itu adalah hak dia untuk memberikan persetujuan atau tidak. Itu satu, itu baru fisik yang ini ya, belum lagi apakah dia kemudian menjadi traumatis ya, itu juga terganggu kehidupan berikutnya. Nah, jadi hak atas, kan jadi sekarang hak atas untuk bebas dari rasa takut, hak atas untuk pengambilan keputusan atas ketubuhannya, hak untuk tidak menjadi kehilangan haknya apabila dia dalam posisi subordinasi, ya. Jadi misalnya dia jadi bawahan, ya. Itu adalah hal-hal yang kaitannya dengan
Nah, memang pengungkapannya nanti mungkin ini Ibu yang Mulia Hakim Tinggi Dewi ya yang punya pengalaman dengan banyak, dan juga nanti Bapak Ibu yang sebagai narasumber ini bisa bercerita bagaimana caranya untuk menyampaikan itu. Yang pertama memang harus didengar dulu korbannya, dan kemudian dilihat apakah memang ada relasi yang tidak imbang, apakah ada pengaruh budaya yang tertekan. Ya, misalnya soal kasus yang dulu juga ramai ya, tapi mungkin belum sampai di undang-undang ini ya. Seorang perempuan, dia Indonesia itu rata-rata perempuan tuh menikah di usia yang sangat muda, ya, sehingga dia kemudian pada waktu sudah punya anak, jadi sesuai dengan pendidikannya dia tidak punya banyak pengalaman untuk mengambil keputusan. Ya, sebenarnya ada kasus waktu itu seorang perempuan dia bunuh diri karena dia tidak kuasa menolak suaminya yang pengacara, sementara perempuan ini pendidikannya SD, suaminya mau minta supaya bisa menikah lagi dengan sekretarisnya. Jadi si perempuan ini bingung, dia ambil keputusan gimana, mendingan dia bunuh diri lah, gitu kan, tanggung jawab anak, ya udah dia bunuh diri dengan anak-anaknya. Ya waktu minum baygon, anaknya yang balita meninggal, tapi dia dengan anaknya yang di atas 5 tahun selamat. Masuklah perkara ini ke pengadilan Bekasi, gitu kan, dan kemudian kenalan dia untuk percobaan pembunuhan, itu yang satunya, kemudian juga kena pasal-pasal seperti itu. Nah gimana, saya bilang sama hakim, Pak, ini dia dengan pendidikannya dan kemudian ahli bersuara menerangkan dengan pendidikannya begini. Nah ini sebenarnya ukuran harkat martabat seseorang itu juga sangat memerlukan kejelian pertimbangannya. Jadi saya tadi ngambil contoh sebenarnya bagaimana rasa keadilan. Tapi kalau kembali lagi ya, bagaimana kemudian itu merendahkan martabat, kita harus dengar dulu dari korbannya. Kondisi korbannya gimana? Kalau memang dia tidak paham haknya, tapi kemudian jangan dibiarkan, gitu ya. Jadi hak-hak yang mendasar ya itu adalah hak yang perlu menjadi acuan Bapak Ibu. Kalau saya tadi katakan hak untuk tidak bebas dari rasa takut, ya itu hak asasi ya, hak asasi manusia ya. Kemudian hak untuk mengambil keputusan sendiri, gitu ya. Itu adalah hal-hal yang penting untuk didengar. Jadi kalau soal pelecehan seksual itu sangat, saya kira ya mudah-mudahan menjadi sangat yang dalam pelaksanaannya mudah untuk dipraktekkan, karena bisa digali dari korbannya. Kalau dikatakan bahwa dengan maksud, kalau minta konfirmasi dari terdakwa, udah pasti susah lah, gitu kan? Kan dia berhak untuk menolak, iya kan? Untuk ingkar. Nah, tapi sekarang bagaimana tantangannya buat Bapak dan Ibu yang mengadili sidang itu? Ya kan, lihat dulu kian korbannya apa itu, makanya sebabnya di pedoman itu sangat memberikan pedoman yang sangat baik sekali menurut saya, untuk kemudian ditanyakan apakah memang ada relasi ketidakimbangan, ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari putusan yang ada, sudah banyak ya putusan yang didokumentasikan oleh Mahkamah Agung, dan kemudian sekarang Komnas Perempuan bisa membacanya, karena Komnas Perempuan kemarin ini menyusun panduan untuk peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dan layanan yang terkait dengan kekerasan seksual ini. Mereka dalam bentuk pelatihan gitu ya, dan itu menjadi acuannya pada waktu kami membuat modulnya, ya, modul kurikulumnya, dan kemudian saya membaca putusan-putusan itu, ya, dan itu kan sebenarnya kan salah satu agak beda ya, itu kan semua dirumuskan semuanya ya, tapi kalau misalnya satu unsur yang terkait dengan ada merendahkan martabat dan kemudian ada relasi kuasa, dan itu menjadi pertimbangan hakim yang kemudian memunculkan menjadi terbuktinya. Ya, jadi mudah-mudahan ini pembahasannya, tapi saya kira kita masih punya sesi yang panjang nanti untuk membahas itu ya, Ibu Dewi ya. Terima kasih ya Pak Arief. Nah sementara Pak Daniel, saya kira Pak Ronald ya. Oke, maaf Pak Ronald, saya kira terima kasih untuk masukannya. Karena memang kuota 30% yang kita akhirnya kita masukkan yang pada waktu pencalonan partai itu menjadi kuota, dan kemudian juga sebenarnya harapannya di seluruh badan legislatif, yudikatif, eksekutif, dan juga lembaga-lembaga ataupun juga semua pengambilan keputusan yang ada di masyarakat
di sebuah negara. Ya kalau dulu tahun 95 itu sebenarnya advokasi global yang kaitannya dengan 30% harus ada representatif perempuan, karena itu hasil dari konferensi perempuan sedunia di tahun 95 di Beijing. Kalau sekarang sebenarnya di global itu sudah sampai kepada 50-50, jadi sampai 50%, tapi Indonesia untuk 30% juga masih diusaha sekali. Dan saya setuju Pak, karena memang saya sih secara pribadi setiap terpilih presiden, saya selalu mengusulkan supaya banyak perempuan yang menjadi menteri, dan kemudian silakan itu menjadi, saya kira kan dalam perjalanannya kita punya juga pengalaman di mana perempuan-perempuan yang jadi menteri membanggakan juga pada waktu dia ngambil soal mengambil kebijakan-kebijakan tentang negara yang terkait dengan tidak meninggalkan atau tidak merentangkan kehidupan perempuan. Jadi saya setuju Pak, kita Indonesia memang kalau mau menjadi Indonesia yang maju, menjawab tantangan ke depan, ya memang harusnya semuanya representatif dari perempuan ada di legislatif. Jadi nanti akan menjadi hal yang juga disuarakan oleh Komnas Perempuan. Oke, saya kira itu yang terima kasih ya Pak. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Moderator, silakan Pak. Terima kasih penjelasannya Ibu narasumber. Jadi memang kadang-kadang kita sebagai hakim sulit untuk menformulasikan apa sih dalam putusan, dalam pertimbangan, apa sih yang merendahkan. Nah, clue-nya tadi sudah disampaikan oleh narasumber. Baik, masih ada kesempatan sekitar 10 menit, dipersilakan lagi. Ya, yang paling belakang. Yang belakangnya tadi. Ya, silakan. Sebentar, Pak. Tiga penanya cowok semua. Nah, yang berikutnya cewek ya. Silakan Bu. Ya, silakan Pak. Siapa Pak? Saya dari dari penjelasan. Isi pertanyaan kepada Ri, lihat sejarah perjuangan transgender di Indonesia. Dari yang sebelumnya sudah ditutup ada lapas khusus wanita, lalu juga sekarang itu sudah dikeluarkan Perma 2017 mengenai kedepannya apa kalian dari Komnas Wanita, apa harapannya yang masih menjadi tantangan dan harus diselesaikan baik dalam jangka waktu dekat, pendek maupun menengah, terutama bagi kita di lingkungan peradilan mengenai untuk lagi menambah kesetaraan gender antara pria dan wanita. Mungkin dari pihak keluarga ada pandangan tersendiri. Oh ini yang kurang nih di pengadilan nih untuk penanganan kesetaraan gender atau penanganan perkara-perkara di pengadilan. Masih ada yang belum yang kemudian mungkin menurut pihak dari Komnas Perempuan kasih ide kita itu yang dari bermain terlalu praktis ini. Apa yang harusnya kita lakukan ke depannya yang mungkin belum terjadi, belum banyak terjadi seperti itu. Terima kasih Pak Siombing. Ya Ibu, ya silakan Pak Jizu. Siombing. Mohon izin Bu, saya Maharani Dimura dari Pengadilan Negeri Pengalaman. Pertanyaan saya itu tadi berkaitan dengan slide itu mengenai amicus curiae, yaitu sahabat pengadilan. Tadi kalau dari slide itu sahabat pengadilan ini yang dimaksudkan bisa individu ataupun lembaga yang dia tidak terlibat dalam suatu kasus hukum tertentu, tapi dia mempunyai ketertarikan dalam putusan pengadilan tersebut. Nah, pertanyaan saya, di mana ini wadahnya bisa masuk ketika dalam persidangan pengadilan, atau apakah melalui surat, karena dia dapat memberikan informasi ya Bu ya mengenai fakta-fakta hukum atau fakta-fakta perkara tersebut karena sudah memiliki perhatian dari publik. Dari mana si amicus curiae ini bisa masuk sahabat pengadilan ini? Apalagi misalnya itu adalah perkara yang sidangnya tertutup umum. Misalnya dia memberikan informasi pada hakim mengenai apa saja yang diminta oleh si korban. Nah itu gimana Mas Mei? Terima kasih. Ya. Mohon maaf, siapa Bu? Tadi namanya Bu?
Deborah. Deborah ya. Maharani Bu ya. Ya, terima kasih. Langsung aja Bu, karena waktunya mepet. Baik, terima kasih ya Pak Sihobing dan Ibu Maharani Deborah. Nah ini Pak Sihobing ya. Sebenarnya sih jangka pendek ya, Komnas Perempuan sebenarnya ingin sekali supaya terjadi percepatan peningkatan kapasitas dari hakim-hakim yang kaitannya dengan PPH dan ini kemudian sehingga setidaknya beberapa undang-undang yang terkait dengan kehidupan perempuan yang rentan ya dengan kekerasan berbasis gender ini bisa terrespon. Saya kira itu satu hal yang membanggakan ya. Jadi makanya kami itu semua sangat mendukung karena ini menjadi hal yang penting ya bahwa Indonesia sebenarnya sangat punya komitmen tinggi untuk menghapus segala bentuk diskriminasi apalagi kekerasan berbasis gender. Jadi kekerasan terhadap perempuan atau pelecehan seksual ini sebenarnya kalau kita melakukan analisa dan akar masalahnya adalah ketimpangan relasi kuasa ya antara pelaku dan korban apalagi dalam kehidupan perempuan dan banyak yang menjadi korban itu sebenarnya adalah hal yang menjadi hal yang rentan ya akan begitu banyak mereka kalau kemudian itu terjadi di masyarakat sehingga kemudian itu menjadi hal yang penting. Saya kira itu yang jangka pendek dan itu juga bisa panjang karena hal itu harus benar-benar pandangan itu benar-benar kalau tadi disebut menjadi internalize ya benar-benar dipahami dan kemudian diterapkan itu yang menjadi perjuangan sebenarnya menjadi jangka panjang ya. Kalau di Indonesia sekarang ini yang sekarang ini juga cukup rentan adalah yang banyak perempuan menjadi korbannya adalah pekerja rumah tangga ya. Pekerja rumah tangga yang RUU-nya sudah cukup panjang ya belum juga mendapatkan persetujuan di DPR itu menjadi salah satu yang sedang diperjuangkan oleh Komnas Perempuan dan saya kira cukup banyak oleh komunitas perjuangan kesetaraan gender di Indonesia ya. Jadi adopsi terhadap undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga itu salah satunya. Nah, sementara yang kedua adalah kaitannya dengan amicus curiae ya, sahabat pengadilan ya. Dan itu memang bisa dilakukan. Kalau kita lihat kemarin mantan presiden kita, mantan presiden juga memberikan amicus curiae ya dalam perkara yang pemilu ya, ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau di Mahkamah Konstitusi memang sering sekali. Dan bagaimana penyampaiannya? Penyampaiannya memang kalau dalam prakteknya banyak kan melalui surat. Ya, kalau MK bahkan disebutkan sebelum tahapan sampai kepada kesimpulan dia sudah masuk. Ya. Nah kalau di pengadilan negeri ataupun juga di pengadilan tinggi atau kasusnya lagi tahap kasasi itu kami kirimkan ya, secara langsung. Nah, jangan sampai perkara itu sudah pada hakim sudah ngambil keputusan ya, sudah mufakat untuk keputusan biasanya itu kemudian jadi tidak masuk. Batas waktu yang kita ancang-ancang ya, jadi targetkan. Sementara mungkin itu prakteknya berbeda-beda memang di Indonesia ya, karena saya misalnya menyampaikannya memang tidak di persidangan. Ya, kalau tadi dicontohkan oleh Ibu Deborah kan kasusnya tertutup. Ya kita sampaikan surat melalui ketua pengadilan ya disebutkan untuk perkara pidana nomor sekian. Dan ini adalah pandangan yang disampaikan. Selanjutnya memang terserah hakim mau mempertimbangkan, memasukkan di dalam pertimbangannya atau tidak. Tapi ini adalah bisa jadi memberi ide kalau kemudian hakimnya mungkin belum sampai berpikir sampai sejauh itu. Itu satu, dia bisa menjadi masukan. Saya kira itu ya harapannya, karena saya bukan hakim. Nah, tapi di sisi lain itu memang satu hal yang memang pandangan itu diberikan. Bahkan kalau kita lihat terakhir yang terbanyak diterima oleh MK kemarin itu kan termasuk ahli-ahli hukum kita memberikan pandangannya itu cepat sekali. Jadi banyak sekali pihak yang berpikir ingin memberikan pandangan kepada hakim. Berarti animo masyarakat mengamati persidangan itu
sangat tinggi sekali ya. Sekarang tergantung dari dunia peradilan di Indonesia, apakah akan tinggal diam atau kemudian kalau itu dianggap hal yang bisa disambut atau itu bisa jadi masukan, itu tidak dipaksakan, tapi mereka masuk dengan sahabat pengadilan istilahnya, dan itu secara akademis dan juga di dunia peradilan saya kira ada ya yang kaitannya dengan amicus curiae. Ya, oke, jadi saya kira perkara yang tertutup pun ya itu sidangnya kan pada waktu pembuktian ya tentunya juga tertutup ya, tapi sidang itu kan dibuka dan ditutup dan dalam putusannya juga terbuka selalu ya, begitu ya Bu ya. Jadi saya kira hal ini yang menjadi kembali lagi di challenge ya. Mereka yang menjadi sahabat pengadilan itu memang men-challenge ya, bagaimana bisa juga bersuara, karena tadi kan juga dibahas tuh tentang siapa yang menjadi kuasa hukum, siapa yang menjadi penasihat hukum, siapa yang boleh mendampingi di pengadilan. Saya kira hal-hal seperti itu, dan juga tidak diterobos dengan secara tidak hormat gitu ya, atau tidak ada yang dilanggar ya. Saya kira itu. Nah, saya kira hal itu yang kemudian dicoba secara mulus untuk disampaikan ke pengadilan dan disuarakan. Nah, kembali lagi sekarang bagaimana dunia pengadilan kita menyambutnya atau menerimanya. Oke, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk semua respon dan pertanyaannya. Kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih Ibu Rita, dan rupanya waktunya pas ini jam 12. Iya. Tepat jam 12 lebih 1 menit. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang telah materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Rita Sirena Kolobunso SHLLM. Untuk mengakhiri sebagai ucapan terima kasih, kami bacakan pantun lagi. Iya. Burung kedasih terbang ke Jember. Sambil menari serta bernyanyi. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Iya, materi yang diberikan sangat berarti. Tepuk tangan untuk Ibu Rita. Dan dengan demikian berakhir untuk session ini. Saya sebagai moderator mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Terima kasih Bu Rita. Baik, semoga materi yang telah disampaikan oleh narasumber dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi Bapak Ibu.